Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari kelas 6B akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami dengan judul Fashion. Baiklah, kami beranggotakan yang pertama ada Valin Azara, yang kedua ada Miftah Mega Arimaisah, yang ketiga saya sendiri yaitu Erika Pendriana. Baiklah, selanjutnya pengertian dari brand. Brand atau branding adalah personalisasi produk untuk memastikan keseimbangan antara nilai ekonomi yang berbeda. Dalam industri fashion, branding telah menjadi strategi kompetitif yang dominan bagi semua perusahaan yang sukses. Tujuan dari branding adalah untuk menghubungkan antara karakter suatu objek dengan citra atau bentuk brandednya. Sedangkan nilai merek adalah cara orang yang pada akhirnya berpikir dan merasakan tentang produk yang terkait dengannya. Pemahaman yang lebih baik tentang merek dimulai dari definisi merek dan branding yang tepat. Merek adalah nama, istilah, logo, atau desain, atau kombinasinya yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari satu vendor atau produsen dan membedakannya dari pesaing. Ini adalah contoh dari brandnya, yang ada Dior, Cartier, Louis, dan Chanel. Selanjutnya, pengertian dari brand ambassador. Brand ambassador adalah seseorang yang punya peran besar bagi brand dan aktivitas marketing perusahaan meskipun tidak dianggap sebagai karyawan. Setiap perusahaan akan tetap berlomba-lomba untuk mendapatkan brand ambassador terbaik. Pasalnya, kebutuhan akan brand ambassador terus berkembang seiring dengan bertambahnya pengguna media sosial. Coulter dan Armstrong dalam bukunya Principle of Marketing menyebut brand ambassador adalah individu yang menyebarluaskan informasi tentang produk suatu perusahaan. Dulu word of mouth marketing atau teknik marketing dari mulut ke mulut sudah cukup mendukung pemasaran perusahaan. Namun, kini word of mouth marketing sudah memiliki modifikasi bentuk yang baru. Seiring berkembangnya bisnis di media sosial, teknik word of mouth marketing dimulai memasuki era brand ambassador. Selanjutnya ada Neo4j. Neo4j adalah sistem manajemen basis data grafik yang dikembangkan oleh Neo4j. Elemen data yang disimpan Neo4j adalah noda, edge yang menghubungkan, dan atribut noda dan edge. Neo4j ditulis dalam Java dan Scala, dan kode sumbernya tersedia di GitHub. Neo4j adalah basis data grafik asli, yang berarti ia mengimplementasikan model grafik yang sebenarnya hingga ke tingkat penyimpanan. Data tidak disimpan sebagai abstrak grafik di atas teknologi lain. Data disimpan sebagai yang Anda tulis di papan tulis. Ini penting karena itulah alasan mengapa Neo4j mengungguli grafik lain dan tetap sangat fleksibel. Di luar grafik ini, Neo4j memberikan apa yang diharapkan dari database, transaksi ACID, dukungan cluster, dan kegagalan runtime. Selanjutnya ada Popoto.js. Popoto.js adalah pustaka JavaScript yang dibangun dengan D3.js yang dirancang untuk membuat query visual yang interaktif dan dapat disesuaikan untuk basis data grafik Neo4j. Query grafik yang diterjemahkan ke dalam shipper dan dijalankan di database. Popoto juga membantu menampilkan dan menyesuaikan hasil. Aplikasi terdiri dari berbagai komponen, masing-masing dapat disertakan secara independen di mana saja dalam aplikasi web. Itu hanya perlu diikat ke ID wadah di halaman HTML dan konten akan dihasilkan secara otomatis. Oleh karena itu, kami mengimplementasikan brand fashion, influencer, dan magazine ke dalam suatu program. Menggunakan Neo4j dan visualisasi menggunakan Popoto untuk memberi informasi tentang brand ternama dan influencer mana saja yang menjadi brand ambasador suatu brand tersebut untuk menambah referensi fashion bagi kalangan yang memiliki minat fashion yang tinggi. Baiklah, penjelasan Neo4j akan dilanjutkan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Neo4j yang ada di proyek kami. Nah, di sini kami menggunakan 4 node. Yang pertama node brand, country,
influencer, dan magazines. Nah, di dalam not brand ini terdapat ID brand dan nama brand. Di country terdapat ID country, latitude, longitude, dan name. Untuk not influencer, di sini terdapat fashion influencer, ID brand, magazines, dan ID country. Nah, di dalam magazines, ini adalah not terakhir, kami memiliki fashion magazines, ID influencer, dan ID magazines. Kami memiliki tiga relasi, yaitu relasi ambassador, country of origin, dan photoshoot. Untuk relasi ambassador, ini adalah tampilan dari relasi ambassador, dan salah satu contohnya seperti Kendall Jenner adalah ambasador dari Ralph Lauren. Nah, untuk country of origin, di sini kami memiliki contoh seperti negara Tiongkok. Nah, untuk country of origin, di sini kami memiliki contoh seperti di negara Tiongkok itu memiliki dua influencer, yaitu Jackson Wang dan Olivia Palermo. Nah, untuk relasi photoshoot, di sini sebagai contoh, influencer Lisa dan Kim Jenny pernah photoshoot di dalam suatu majalah ataupun acara Vogue. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahli Nazar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Popoto GS di proyek kami. Di mana di bagian ini diganti sesuai dengan Neo4j kita masing-masing, seperti lokal bagian ini. Di sini diganti seperti di Neo4j kita yang ada di sini. Ini. Di bagian ini kita kopikan, lalu kita letak di bagian ini. Terus di bagian ini diganti sesuai dengan not kita di Neo4j tadi, di mana kami di sini ada country dengan atribut name, longitude, dan latitude. Influencer dengan atribut fashion influencer. Magazine dengan atribut fashion magazines dan ID influencer. Dan yang terakhir, brand dengan atribut brand. Di bagian ini kami mempunyai 4 atribut, yaitu country, influencer, magazines, dan brand. Sehingga tampilan di Popotonya seperti ini. Sehingga di tampilan Popotonya seperti ini, di mana country ini adalah negara. Di sini terdapat 5 negara, Amerika, Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, dan Australia. Ketika kita klik Korea Selatan, maka mapnya akan muncul seperti ini, menuju di negara Korea Selatan. Dan di Korea Selatan memiliki banyak influencer. Seperti Chanyeol, Lee Min Ho, Park Jimin, Namjoon, Kim Jisoo, Kim Jennie, Han So-hye, Jang Jungkook, dan Lim Ji-hyun. Ketika kita pilih dari salah satu influencer ini, misalnya
Pak Jimin. Itu memiliki brand ambassador Tiffany dan KO. Lalu magazine-nya High Cut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.